Maha kuat, ya. Kalau kita mengatakan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk, justru itu pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ente tidak terima? Allah bilang Allah punya tangan, kenapa ente protes? Tuhan mengatakan saya punya tangan, oh enggak Tuhan, kau tidak punya tangan. Saya punya tangan menciptakan Adam, oh itu bukan tanganmu. Jadi dia protes terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di laut. Ayo. Hasilnya jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ini adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Lampa Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Lampa Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi dengan kami di Lampa Channel berbagi manfaat. Nah, di sini sahabat Lampa Channel kita akan mereaksi video dari Ustadz Firanda terkait dengan penjelasan tentang tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya cari-cari terkait dengan kenapa Ustadz Firanda ini digibahi oleh orang-orang Aswaja sana, ya bukan Aswaja ya, tapi Aswaja. Oke. Terkait dengan dia menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Oke, kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki tangannya itu kanan saja, ya. Ternyata itu dia membahas dengan dalil, ya, dan itu yang kita akan lihat sahabat Lampa Channel. Kita akan lihat sekarang ini. Antum saksikan secara keseluruhan, antum jadikan sebagai data, ya, supaya kalau ada orang-orang yang mengatakan yang punya penyakit hati di dalamnya, itu bisa kita teman-teman menjawab, ya. Dan juga saya sudah membuat video terkait saya bantah dokternya dari Aswaja yang mereka mengatakan Salafi itu sesat, ya, karena menetapkan sifat Allah. Kalau Allah punya tangan, ya berarti tangan itu kan punya usbu dan punya furu', ya, punya cabang jari-jari jemari. Dan kita akan, saya sudah bantah, saya bawakan juga kolnya para ulama terkait mengatakan bahwasanya Allah memiliki hati manusia berada di antara jari jemari Allah. Dan itu sahabat Lampa Channel, kita akan melihat ini penjelasannya. Ternyata ini videonya yang dibully oleh orang-orang yang punya penyakit hati, yang jahil, yang tidak paham, ya, dari kalangan Lahabiyun. Oke, ini videonya sahabat Lampa Channel, untuk saksikan kurang lebih 6 menit ini. Jadi kita sama-sama menyaksikan untuk mengambil pelajaran sebagai bantahan. Siapapun yang melihat ini, antum pun dari Aswaja silakan dilihat, dan jangan sampai antum termasuk orang yang menyebarkan kebohongan, ya, menyebarkan dusta. Hati-hati, antum akan mendapatkan dosa jariah. Oke, kita sama-sama menyaksikan. Sifat tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tentang sifat tangan, ya, kepada Nabi Adam alaihissalam, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya." Wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Dan Ibnu Umar menafsirkan, Ibnu Umar sahabat, kata Ibnu Umar, semua makhluk diciptakan oleh Allah dengan kun fayakun, kecuali 4 makhluk yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Di antaranya Adam, di antaranya Arsy, di antaranya kolam, ya. Ini menunjukkan Ibnu Umar menetapkan Allah punya tangan. Ya, kalau ternyata tangan artinya kekuasaan, maka tidak ada bedanya antara Adam dengan yang lainnya. Sekarang kita terapkan ketiga metode ini. Allah berfirman, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, bal yadahu mubsatatani." Ya, yunfiqu kaifa yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, dengan kedua tanganku. Dalam ayat yang lain kata Allah, bal yadahu mubsatatan, bahwasanya kedua tangan Allah terbentang. Dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, wa tilka yadahu yamin, kedua tangan Allah di kanan. Kedua tangan Allah kanan. Ini semakin menjelaskan bahwasanya tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia. Karena Allah mengatakan kedua tangannya apa? Kanan. Bagaimana kita nggak bisa bayangkan, ya? Kalau kita bayangkan pasti salah, ya. Kenapa tidak ada tangan kiri? Karena tangan kiri itu tercela. Itu tidak pantas bagi Allah. Makanya Nabi mengatakan kedua tangannya apa? Kanan. Semakin menjelaskan bahwa tidak sama dengan tangan manusia. Ahlussunnah menghadapi ayat ini mudah, mengatakan Allah punya tangan, bagaimana yang kita tidak tahu? Bagaimana kita tidak tahu? Yang jelas Allah sebutkan tangan Allah sangat besar, sampai Allah mengatakan wa ma qadarullah haqqa qadri, sungguhnya mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan sungguhnya bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah
Was-samawati matwiyatun biyamini, dan langit seluruhnya terlipat dalam tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah atas kesyirikan yang mereka lakukan. Ini sebagian sifat yang Allah jelaskan tentang tangannya, di antaranya tangan Allah sangat apa? Besar, sehingga bumi dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala, langit-langit dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah selesai. Nabi Adam mulia, spesial, kenapa? Diciptakan dengan kedua tangan Allah. Nah, sekarang kita masuk kepada ahlu ta'wil. Ahlu ta'wil, bagaimana mereka mensifati ayat ini? Kata mereka, oh tangan, tidak boleh, tangan itu syirik. Kalau bilang tangan berarti sama seperti menyamakan Allah dengan apa? Makhluk. Ini sudah kita bantah ya, saya sudah awal di pengajian seri pertama saya sebutkan tentang perkataan para salaf. Ini sekarang seri keempat ya. Nanti diputar lagi seri pertamanya. Saya sudah sebutkan, jadi bagaimana salaf mengatakan, kapan dikatakan syirik? Kalau kita bilang tangan seperti tangan. Tangan Allah seperti tangan makhluk, itu baru syirik, menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kita mengatakan pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk, itu baru syirik. Kalau kita mengatakan penglihatan Allah seperti penglihatan makhluk, itu baru apa? Syirik. Kalau kita bilang kekuatan Allah seperti kekuatan makhluk, itu baru syirik. Tapi kalau kita bilang kekuatan Allah tidak sama dengan kekuatan makhluk, itu bukan syirik. Justru itu pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan pendengaran Allah tidak sama pendengaran makhluk, maka itu pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengatakan Maha mendengar, Maha melihat, Maha kuat, ya. Kalau kita mengatakan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk, justru itu pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ente tidak terima? Allah bilang Allah punya tangan, kenapa ente protes? Tuhan mengatakan saya punya tangan, oh enggak Tuhan, kau tidak punya tangan. Saya punya tangan menciptakan Adam, oh itu bukan tanganmu. Jadi dia protes terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang dalam Al-Qur'an punya tangan, Nabi bilang Allah punya tangan, dia bilang enggak, Allah enggak punya tangan. Oh itu maksudnya Tuhan, maksudmu begini, maksudmu begitu. Jadi sekarang ahli takwil, bagaimana menghadapi ayat ini? Kata mereka, tangan artinya kekuatan. Tangan artinya apa? Kekuatan. Kenapa? Dalam bahasa Arab, tangan juga sering digunakan sebagai apa? Kekuatan. Ya. Saya punya andil atau saya punya tangan di sana. Maksudnya saya punya kekuatan di sana. Oh ya. Kita lanjutkan ya. Jadi ahlu ta'wil mengatakan kedua tangan Allah artinya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bilang kalau membantah ahlu ta'wil, Anda boleh ta'wil dalam kaidah ta'wil. Ta'wil itu dibenarkan kalau zahir maknanya itu batil. Terus kita katakan, apa salahnya kalau Allah punya tangan? Emang masalah? Masalah kalau kau bilang tangan Allah seperti tangan saya, baru itu masalah. Kalau Allah bilang Allah punya tangan, masalahnya apa? Emang Allah jadi cacat? Justru kalau ente bilang Allah tidak punya tangan jadi masalah. Kenapa? Karena seorang tidak boleh mentakwil kecuali kalau maknanya zahirnya apa? Batil. Nah, kalau maknanya tidak batil, maka tidak boleh ditakwil. Kita jalankan sesuai dengan zahirnya. Sekarang, apa masalahnya kalau kita bilang Allah punya tangan? Apakah ada kesyirikan, kekufuran? Tidak ada. Lantas kenapa Anda harus takwil? Hanya dikatakan kekufuran kalau kita bilang tangan Allah seperti tangan kita. Kalau kita bilang kekuatan Allah seperti kekuatan kita, baru itu kesyirikan. Tapi kalau kita bilang Allah punya tangan tidak sama dengan tangan kita, hebat tangan Allah Subhanahu wa taala, sudah apa masalahnya? Justru sebaliknya, kalau Anda mengatakan Allah tidak punya tangan, masalah. Anda menyamakan Allah dengan orang yang cacat, Anda menyamakan Allah dengan sesuatu yang kekurangan, tidak punya tangan. Ini yang pertama. Maka tidak perlu Anda mentakwil, karena takwil itu hanya boleh kalau maknanya apa? Batil. Paham? Yang kedua, takwil pun yang Anda katakan pun batil. Kenapa? Karena tatkala Anda mengartikan kedua tangan dengan kekuatan, maka maknanya batil. Akhirnya apa? Nabi Adam tidak spesial. Kalau iblis dikatakan, wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kekuatanku? Harusnya kan dengan kedua tanganku. Tapi sekarang kita artikan kedua tangan dengan kekuatan. Coba kita terjemahkan. Wahai iblis, apa yang mencegah Adam untuk kau sujud dengan, atau apa yang mencegah engkau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kekuatanku? Apa kata iblis? Apa bedanya saya dengan dia ya Allah? Saya juga kau ciptakan dengan apa? Kekuatanku. Sehingga iblis punya dalil untuk membantah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah, maka iblis tidak bisa bantah. Berarti Adam spesial. Ya. Ini ahlu ta'wil menghadapi sifat tangan, maka mereka ta'wil kepada kekuatan. Adapun ahlu tafwid, maka mereka mengatakan kami nggak tahu tangan itu artinya apa. Ya. Kami nggak tahu tangan itu artinya apa. Kalau begitu firman Allah, wahai iblis, apa yang mencegah engkau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan XXX-ku. XX itu nggak tahu artinya apa. Kekuatan, oh nggak tahu, bukan. Tangan, bukan. Terus apa? Nggak tahu. Pokoknya kita nggak tahu. Tapi nggak boleh diartikan tangan, karena itu apa? Batil. Ini maksud saya untuk menjelaskan bagaimana metode antara ahlu sunnah dengan ahlu ta'wil dan apa? Ahlu tafwid.
Akhir sahabat lampu channel, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jelas ya, tidak perlu lagi kita komentar ya. Tinggal kita tunggu saja apa tanggapannya antum di kolom komentar ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sudah, karena sudah jelas ya, tidak perlu lagi kita tambahkan lagi ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين.